Halo teman-teman, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai silum dan flum. Pada bab ini akan dibahas oleh Aurora Sukma, yang kedua ada Yuni Anissa, dan yang ketiga ada Nafis Ayada. Baiklah teman-teman, pada pembahasan yang pertama ini kita akan membahas mengenai pembuluh vaskuler atau biasa kita kenal dengan jaringan pengangkut. Nah, mengenai jaringan pengangkut, kita memiliki dua jaringan pengangkut, yaitu silum, dan yang kedua itu disebut dengan flum. Pada jaringan silum, ini nantinya akan digunakan untuk mengangkut mineral dan air. Silum nanti akan menarik air ke atas, sehingga tanaman dapat terjadi pemindahan mineral ke atas batang dan juga untuk menghidrasi. Sedangkan flum, ini nantinya akan mengangkut hasil fotosintesis, salah satunya adalah berupa gula, sehingga makanan bisa sampai di mana tempat yang ia tuju, yaitu seluruh bagian tumbuhan. Perlu diketahui bahwa silum dan flum ini adalah jenis jaringan yang berbeda pada tumbuhan yang berfungsi sebagai pipa. Berbicara mengenai struktur silum dan flum, saat kita mengamati suatu batang, maka bagian dalam batang disebut dengan jaringan silum dan luarnya disebut dengan flum. Pada jaringan silum, zat penting seperti air dan mineral ini akan tersedia di tanah dan diserap melalui akar. Sedangkan glukosa ini dihasilkan di daun melalui proses fotosintesis. Salah satu hal menarik pada silum ini tersusun dari tracheid atau sel konduksi, pembuluh, serat, serta parenkim. Nah, akar dan daun ini akan terhubung melalui serangkaian sel tracheid dengan dinding sel berlubang. Sebaliknya, pembuluh silum adalah tabung panjang yang lebih lebar dan berongga, terentang kontinu dari akar hingga daun. Di sini kita juga dapat menemui pola lignin. Bentuknya bermacam-macam, ada yang berbentuk cincin, spiral, reticulate, serta jaring. Pada jaringan pengangkut flum, ini nantinya akan mengangkut makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Jenis pengangkutan ini disebut dengan pengangkutan translokasi. Pada flum, disusun dari pis, sel pengiring, serat, serta parenkim. Tapis adalah satu barisan sel panjang dengan dinding yang tipis. Seperti namanya, sel ini memiliki dinding berpori sangat kecil yang seperti saringan. Sel tapis yang dewasa nantinya akan memiliki lapisan tipis sitoplasma yang dapat menyalurkan makanan dari sel satu ke sel yang lain. Selain itu, sel tapis juga memiliki sel pengiring. Sel pengiring memiliki semua hal yang tidak dimiliki oleh sel tapis. Misalnya ada sitoplasma serta nukleus. Dinding sel tapis ini tipis, namun sifatnya fleksibel, sehingga tidak ada kesulitan dalam menjaga sel tapis agar tetap hidup. Selain itu, ada juga serat yang membantu memberi struktur penyokong dan parenkim yang menyimpan makanan serta zat lain. Susunan silum dan flum pada akar dan batang ini sama, di mana silum akan berada di posisi tengah dan flum akan ada di sekelilingnya. Sementara itu, pada daun, silum dan flum akan ada di berkas pengangkut, di mana silum ada di atas dan flum ada di bawah. Berbicara mengenai perbedaan silum dan flum, jadi jaringan permanen kompleks ini dibedakan menjadi silum dan flum yang disebut berkas pembuluh. Pada silum, ini sebagian besar terdiri dari sel mati, yaitu ada tracheid, pembuluh, serat, dan hanya parenkim silum saja yang memiliki sel hidup. Silum ini memiliki tabung berongga panjang yang digunakan untuk transport air, dan dindingnya diperkuat dengan lignin. Beralih ke flum, flum terdiri dari sel hidup dengan plat sieve tub yang memiliki proses transportasi. Sieve tub ini tidak punya inti, serta butuh sel pendamping
untuk aktivitas metabolisme air. Fungsi dari floem adalah mentransportasikan nutrien dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Terima kasih, semoga bermanfaat.